Halo semua, perkenalkan nama saya Veronica Savitri, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Nasional dengan nomor induk mahasiswa 203516516276. Narasi sekaligus beropini kali ini akan membahas mengenai kasus investasi bodong berkedok agama. Selain itu, tujuan dari pembuatan video ini juga untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Komunikasi Indonesia. Banyak dari kita yang sudah mempersiapkan tabungan masa depan. Tapi apakah cukup untuk kedepannya? Mungkin dari kalian ada yang ingin membeli rumah baru, mobil baru, bahkan liburan ke tempat baru, serta kuliah di luar negeri, dan biaya kesehatan untuk tua nanti. Butuh uang berapa itu? Tidak sedikit bukan? Memang faktanya seperti itu dan sulit untuk dihindari untuk kita semua. In general, semakin dewasa, kebutuhan kita juga akan terus bertambah. Dan apakah harga barang-barang saat ini masih sama selama 2 tahun atau 5 tahun ke depan? Kenyataannya, dari tahun ke tahun, harga barang dan jasa di pasaran terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dan tiap tahun kita juga mengalami inflasi, yaitu penurunan nilai mata uang. Untuk itu, kita harus berusaha untuk tabungan yang kita punya ini gak cuma bertambah, tapi juga bertumbuh dengan melebihi inflasi. Salah satunya dengan investasi. Investasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penanaman uang atau modal suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Namun dari kita harus benar-benar tepat dalam memilih platform investasi. Karena apa? Karena jangan sampai kita terlalu tergiur dengan hasil yang didapatkan, nggak taunya investasinya itu bodong atau bernilai penipuan. Maraknya sebuah kasus mengenai investasi bodong di Indonesia, terlebih lagi yang berkedok agama atau syariah. Motif yang diiming-imingkan biasanya berupa haji atau umroh. Tentu hal ini pasti menarik peminat para publik atau para calon investor. Terlebih lagi dalam Islam, investasi merupakan kegiatan yang dianjurkan. Dalam jurnal Iqtisadiyah, volume 1 nomor 2 Desember 2014, yang berjudul Investasi Islam, Sakinah menjelaskan, investasi secara eksplisit tertuang dalam ayat Al-Quran seperti Quran Surat Luqman ayat 34, yang pada intinya ayat tersebut Allah secara tegas menyatakan bahwa tiada seorang pun di dunia ini yang bisa mengetahui apa yang akan diperbuat atau diusahakan, serta peristiwa apa yang akan terjadi besok. Karena ketidaktahuan tersebut, maka manusia diperintahkan untuk berusaha. Salah satunya dengan cara investasi, sebagai bekal menghadapi hari esok yang tidak pasti tersebut. Hasilnya merupakan hak prerogatif Allah, tapi yang paling penting mengikuti standar agama dalam setiap kegiatan apapun, termasuk investasi. Banyaknya kasus investasi bodong berkedok agama, diantaranya ada Kampung Kurma, edisi Cash, First Travel, dan 212 Mart yang baru-baru ini lagi booming. Dan daftar investasi yang tadi saya sebutkan itu merupakan ilegal menurut versi OJK. Dan yang menarik perhatian saya itu pada kasus First Travel yang terjadi pada tahun 2017. First Travel merupakan biro perjalanan umroh yang didirikan oleh Andika Surachman dan istrinya, Anissa Hasibuan. First Travel menjanjikan umroh yang murah, yaitu berkisar biayanya sekitar 14,3 juta. Kenapa kok bisa murah? Sementara biaya patokan di Kementerian Agama itu berkisar 21 sampai 23 juta. Karena biaya kekurangannya itu nantinya akan ditutupi oleh jemaah yang masuknya belakangan atau yang daftarnya belakangan. Dan dalam hal ini, First Travel menggunakan skema Ponzi.
Dilansir dari kompas.com, total jemaah haji yang gagal berangkat ke Tanah Suci itu sekitar 63.000 dengan total kerugian 905,33 miliar rupiah. Strategi pemasarannya itu dengan membuka cabang di berbagai daerah seperti di Medan, Kuningan, Jalan TB Simatupang, Bandung, dan Bali. Selain itu, First Travel juga membuka jaringan pemasaran di seluruh Indonesia dengan membentuk agen-agen kemitraan. Sekitar 835 agen kemitraan yang berstatus aktif. First Travel juga dalam melakukan branding itu dengan menggunakan brosur atau memanfaatkan media sosial serta memberangkatkan beberapa sejumlah public figure. Namun akibat dari penipuan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada Direktur Utama First Travel, yaitu Andika Surachman, dan istrinya Hanisa Hasibuan dengan 18 tahun penjara dan didenda sebesar 10 miliar. Serta Komisaris First Travel, yaitu Siti Nuraida, dikenakan 15 tahun penjara dengan denda 5 miliar. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mengetahui ciri-ciri investasi bodong. Menurut Otoritas Jasa Keuangan Pemerintah Indonesia, setidaknya ada 3 ciri investasi bodong. Yang pertama itu dengan iming-imingan keuntungan atau bunga yang lebih tinggi dan biasanya didapatkan dalam waktu yang singkat dan beresiko rendah. Lalu yang kedua dengan bonus perekrutan anggota baru, dan yang ketiga itu dengan menggunakan foto dari publik yang mungkin saja digunakan secara ilegal, kemudian agar dapat menarik perhatian dari masyarakat. Kemudian tips untuk menghindari investasi bodong, itu diantaranya yang pertama, cek daftar perusahaan di halaman atau website Otoritas Jasa Keuangan Pemerintah Indonesia. Lalu yang kedua, itu pilih jenis investasi yang tepat menurut kamu. Dan yang ketiga, harus siap berani mengambil resiko. Lalu yang keempat, itu cek rekam jejak perusahaan. Dan yang kelima, pelajari bagaimana perusahaan itu dalam mengelola dana investasi, dan yang terakhir yaitu berpikir kritis. Menurut opini saya, investasi bodong ini dikarenakan masyarakat yang kurang edukasi mengenai investasi sendiri dan kesadaran dari dirinya untuk mengetahui lebih dalam tentang investasi. Selain itu juga hukum yang tidak terlalu tegas mengenai maraknya investasi bodong ini. Baik, itu saja mengenai kasus investasi bodong berkedok agama, dan jangan lupa sebelum bergabung, itu cek sampai akar-akarnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video saya.